Ustadz, boleh itu begitu? Ya boleh. Kalau saudara punya tangan, punya kekuasaan, ya bikin dong dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada saudara semua. Saudara gubernur, saudara wali kota, saudara camat, bismillah. Dengan apa yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah teteskan kepada saudara sebagai gubernur, sebagai seorang menteri, wali kota, camat, maka pakai itu untuk kehidupan di mana hukum Allah berlaku di dalamnya. Begitupun seorang pengusaha. Untuk menjadi seorang pengusaha, proposal pengusaha saudara ini bakal dilihat oleh Allah. Allah yang tahu hati seseorang. Allah yang tahu apa yang ada di pikiran kita. Apa yang menjadi motivasi kita. Apa yang menjadi nawaitu kita. Itu semua Allah ngerti. Karena Allah ngerti, Allah paham, tunjukkan bahwa kita menjadi pengusaha karena kita ingin nyenengin Allah dan Rasulnya. Kita ingin membawa visi misi Allah dan Rasulnya. Kita ingin membawa ajaran Allah dan Rasulnya. Kita bilang sama Allah, ya Rob, kalau nanti saya punya usaha, bismillah, saya mau mengadain salat berjamaah di kantor saya. Ketika duhurnya jam 11.45, saudara broadcast himbauan seperti ini ke seluruh karyawan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh karyawan, karyawati pabrik saya, mari kita siap-siap salat berjamaah. Insya Allah saya yang akan bertindak sebagai imamnya. Dan kepada kepala-kepala divisi, kepala-kepala seksi, tolong diperhatikan karyawan dan karyawatinya untuk segera menyudahi pekerjaannya dan bergegas menuju lapangan, menuju masjid di mana kita akan menghadap dan beraudiensi kepada Allah bersama-sama. Lalu berdoa untuk kepentingan pabrik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh karyawan pun kemudian bergegas menuju masjid untuk sholat jamaah. Seumpama ada seorang kasad, seorang kasal, atau seorang kasau dengan tongkat komandonya memimpin rapat koordinasi. Seluruh personel di bawah kepemimpinannya datang. Lalu menjelang asar, sang jenderal berkata, "Sekretaris, asar jam berapa?" 10 menit lagi, Pak, jawab sekretaris. Baik, teman-teman semua, mari kita sudahi rapat koordinasi kita. Kita sama-sama rapat dulu sama Allah. Kita tutup dulu rapat ini, kita akan lanjutkan ba'da asyar. Wassalamualaikum. Perintah sang jenderal, gak mungkin ada prajurit yang berani membangkang. Kemudian bilang, enggak ntar aja Wong jenderalnya udah di depan. Saudara yang diberi usaha oleh Allah, kemudian bisa memimpin seperti itu, top banget. Jangan begini nih, rapat sama calon klien, sama calon customer. Pas makan siang itu ada apa? Ada salat duhur kan? Allah nomor berapa? Allah nomor 18. Mestinya bagaimana? Saudara kan yang punya usaha. Saudara atur dong usaha sebaik-baiknya. Kalau perlu, bilang ke bagian marketing, jangan ada yang rapat sama klien pada saat salat duhur, kecuali klien itu bersedia diajak sholat. Kan cakep tuh. Hati-hati, dikasih usaha, dikasih jabatan, malah menjadi penantang Allah dan Rasulnya. Gak benar kan? Inilah penyebab usaha dihancurin sama Allah. Saudara sih diberi usaha buat orang tua, enggak. Buat keluarga, enggak. Buat Rasulullah, enggak. Buat Allah pun, enggak. Kita sering ngomong begini kan. Ada berapa agenda rapat lagi yang belum kita selesaikan. Apa kata staf kita? Kita membahas 5 agenda, Pak. 3 sudah dibahas, sekarang tinggal 2. Lalu kita bilang apa? Baik, ini sebentar lagi adzan, tapi kita selesaikan dulu. Kita habisin dulu rapat kita, lalu nanti kita makan siang, habis itu kita sholat. Nah, Allah nggak demen yang seperti ini.
Kenapa rezeki kita tidak pernah bertambah dan dengan signifikan? Karena Allah menjadi bagian yang paling ujung. Udah tinggal receh, baru saudara ingat pada Allah. Mestinya gimana? Begitu turun gaji, saudara langsung kasih Allah. Tunaikan dulu hak Allah. Nanti Allah akan tambahin karunia-Nya kepada kita. Tapi sayang yang terjadi tidak begitu. Maka bila saudara bisa punya visi misi yang benar, Allah, Rasulullah, orang tua, keluarga, alam semesta, maka setiap aktivitas akan menjadi kebaikan. Baik ya Rob, insya Allah saya mau ngetes nih karyawan-karyawati saya ini. Bisa nggak mereka baca Al-Quran? Kalau nggak bisa, saya akan kasih stimulus. Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran, lalu bisa baca Al-Quran dalam waktu 3 bulan, maka akan saya naikkan gajinya 200.000. Atau saya akan kasih hadiah umroh. Nanti kita kocok, kita undi dari siapa karyawan-karyawati yang memenangkan hadiah umroh. Tapi sebaliknya, bila kita tes ternyata tidak bisa baca tulis Al-Quran, udah diajari selama 3 bulan juga tetap tidak mau dan tidak bisa, maka bulan keempat dia tidak akan lagi di kantor kami. Kalau bisa seperti itu, maka akan ada Allah dan Rasul dan Rasulnya di dalam usaha saudara. Allahu Akbar. Kalau perlu sekali-kali saudara bertindak sebagai imam salat, ya, pada salat qiyamul lail. Kita umumkan nih, nanti malam ajak istri, ajak anak kalian dan suami kalian, kita kumpul di masjid perusahaan untuk qiyamul lail bersama-sama. Lalu saudara bertindak sebagai imamnya. Allahu Akbar. Ditutup dengan salat subuh berjamaah. Setelah itu makan nasi uduk bareng-bareng. Cakep banget dah, subhanallah. Kita berbuat untuk ibu dan ayah kita. Kita berbuat untuk alam semesta. Ya, untuk manusia, untuk sungai, untuk laut, untuk pepohonan, dan sebagainya. Kita menjadi seorang pengusaha yang menganggarkan setiap bulan untuk menanam 1 atau 2 pohon mangga. Kita jaga lingkungan kita. Kita bilang sama Allah, saya mau jadi pengusaha yang tidak merusak alammu ya Allah. Maka alam pun mendoakan saudara. Karena saudara mempunyai visi misi tidak merusak. Tapi bila mana saudara merusak alam Allah, maka bukan cuma Allah yang murka, tapi alamnya pun murka kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pengusaha sih yang enteng aja, misalkan jadi pengusaha yang naikin dan nurunin berat badan. Sekarang kan banyak usaha kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyakiti pepohonan. Apa urusannya dengan pepohonan, Ustadz? Bos, pepohonan itu bertasbih pada Allah. Pepohonan itu semua berzikir kepada Allah. Lagi enak-enak dikir, saudara datang main paku aja tuh pohon. Bikin selembaran, dipaku ke pohon. Kelihatan tulisannya, naik turun berat badan hubungi 0 sekian 0 sekian. Tapi saudara naruhnya di mana? Di pohon tuh, di paku tuh, di pohon, di paku. Allahu Akbar. Saudara pasang billboard, tapi yang saudara kalahin pohon asem yang umurnya sudah 100 tahun. Pohon asem itu akan menyumpahin billboard saudara tuh. Pohon asem itu akan minta kepada Allah untuk kirimkan angin, robohin tuh billboardnya. Ya Rob, dulu dia ngerobohin saya. Lagi enak dikit dirobohin. Lalu Allah mengirimkan angin merobohkan billboard itu. Sadar gak kita? Saudara bikin usaha, gak usah tebang pohon, ya, gak usah tebang pohon ini, tebang pohon itu. Cari aja tanah lain yang masih kosong. Sehingga mereka pohon-pohon itu akan bilang, ya Rob, dulu saya ada di sini, tidak diganggu oleh dia, maka keberadaan mereka di sini tidak mengganggu saya. Maka ya Allah, jagain dia dengan usaha dan usahanya. Nah, pohon-pohon itu akan berdoa. Ya, begitu pun sungai.
Begitupun lingkungan, juga alam semesta. Saudara bikin usaha tapi masjidnya nggak ada. Sekalinya ada di tempat parkir. Saudara bikin di tempat yang sumpek. Giliran tempat kerja saudara menjadi reaksinya bagus, AC-nya dingin. Giliran di tempat Allah dan Rasulnya pakai kipas angin. Jangan begitu dong. Kalau perlu saudara ngalah. Tempat saudara mana? Ini tempat inilah yang buat Allah. Saudara keluar pergi ke tempat parkir. Saudara ngantornya di tempat parkir. Allah di ruang saudara. Itu baru keren. Inilah pentingnya visi, pentingnya kita punya visi dan misi sebagai seorang pengusaha. Visi misi yang tepat bahwa usaha kita itu untuk Allah, untuk Rasulullah, orang tua, keluarga, dan alam semesta. Kalau saudara punya visi misi seperti ini, Masya Allah, nanti Allah akan bantu mengatur dan mengurus usaha kita. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan modal yang selanjutnya, itu modal doa. Bisa jadi di antara saudara-saudara setelah membaca bagian awal ini akan ada yang kecewa. Wah, kirain semua bisa jadi pengusaha, Ustaz. Kalau benar-benar ngedorong semua orang bisa jadi pengusaha, ternyata malah ngebanting. Jadi saya ingin bilang bahwa jadi pengusaha kalau pengen kaya, kalau kemudian saudara melihat karena silau akan kekayaan, enak tuh jadi pengusaha, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Terus terang saya jadi khawatir. Bukan karena khawatir saudara tidak akan nyampe, justru saya khawatir kalau saudara nyampe, kemudian tidak ada yang mengingatkan saudara, saudara akan terperosok. Dan kemudian saudara akhirnya gersang seperti tanaman yang tidak pernah kena air, kering kerontang. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang, untuk menjadi kaya itu sebenarnya sederhana. Saudara jadi karyawan pun insya Allah bisa jadi kaya. Saudara ingin rumah, carilah rumah. Siapa yang ingin dijual? Lalu saudara datangi rumah itu. Lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah, ini rumah mau dijual, boleh nggak saya punya rumah ini? Kalau boleh, kasih saya duitnya ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang lagi besok, ngomong lagi sama Allah bahwa saudara sangat ingin punya rumah. Ngomong lagi sama Allah diiringi dengan salawat. Begitu seterusnya. Insya Allah akan punya juga. Insya Allah semua orang kalau modalnya adalah Allah, maka dia punya kesempatan yang sama untuk kaya, untuk punya rumah, untuk punya mobil, untuk segala macam. Semua sama, tidak harus jadi pengusaha. Artinya kita harus cari alasan lain yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul membuat saudara ini jadi seorang pengusaha. Saudara lihat kanan kiri, prihatin melihat teman-teman saudara belum kerja. Kerjaannya murat-marit dan tidak jelas. Lalu saudara bilang sama Allah, jadikan saya punya usaha ya Allah, agar saya bisa membawa teman-teman saya bekerja. Seperti itulah sebaik-baiknya niat dan sebaik-baiknya tujuan. Tapi saya paham, kalau yang judulnya bukan materi, memang untuk memotivasi orang itu jadi sulit. Kalau tujuannya misalnya saya ingin jadi pengusaha supaya bisa bangun masjid, itu akan kurang membakar memang. Misalnya dalam sebuah seminar tentang bagaimana menjadi pengusaha, kemudian pembicaranya berdiri dan bilang, saya ingin saudara menjadi pengusaha supaya bisa bangun masjid. Biasanya nggak hidup tuh kalau yang seperti ini. Nggak hidup biasanya. Tapi jika seminar itu kemudian dipasang gambar mobil terbaru, gambar rumah mewah, dan sebagainya, lalu sang pembicara bilang, kalau saudara jadi pengusaha,
saudara bisa beli ini nih, ini semua. Nah, bangkit itu adrenalin saudara. Apalagi pada saat saudara-saudara ikut seminar itu, kondisi saudara memang mendukung. Saudara pas miskin atau rumah kontrakan sudah 4 bulan gak dibayar. Masya Allah. Saya bisa memaklumi kondisi ini. Kalau memang harus juga kekayaan itu yang dikejar, saya juga setuju. Seperti hal yang disampaikan oleh para motivator. Tetapi jangan berhenti sampai di makhluk yang namanya mobil atau rumah. Bilang sama Allah, ya Rob, kalau saya punya rumah, kalau saya punya mobil nanti, saya mau begini, saya mau begitu. Saya pengen punya rumah yang gede ya Allah. Salah tidak minta seperti itu? Tidak. Tapi tambahin bobotnya, tambahin visi misinya. Supaya rumah itu nanti bisa dipakai buat ngaji, dipakai buat anak-anak yatim, dan seterusnya. Semoga semakin bisa dipahami masalah niat ini, seperti juga telah ditekankan dalam materi sebelumnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk jadi kaya itu mudah. Saudara modal sholat malam aja geber-geberan tuh 40 malam, insya Allah berubah hidup saudara, berubah. Jadi kalau ingin jadi kaya, kenapa harus susah-susah jadi pengusaha? Istiqomah aja sholat duhanya, saudara akan jadi kaya. Bagaimana tidak? Saudara sholat duha sekali saja 12 rakaat sudah bisa dapat rumah. Allah bilang siapa yang kalau sholat duhanya 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Orang kaya di dunia belum tentu bisa bangun rumah di surga. Saudara sudah punya di surga. Ustadz gak lucu deh, pengen tetap punya rumah di dunia. Iye, punya rumah di dunia, tinggal ikutan rundownnya. Apa? Rundownnya Al-Quran. Saudara mesti tahu siapa sih yang mengizinkan seorang punya rumah mewah. Siapa? Siapa yang mengizinkan punya rumah mewah? Siapa yang mengizinkan punya rumah bagus, punya rumah indah, punya rumah cakep, yang gak pakai ngutang? Jawabannya siapa? Jawabannya adalah Allah. Come to him, talk to him. Datang pada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Ini kuncinya, yaitu modal doa. Ada kisah menarik nih. Ini saya baca di salah satu headline harian ibu kota. Waktu Paus Paulus Yohanes II itu meninggal dunia. Di koran tertulis bahwa beliau adalah seorang paus yang bermodal dengkul. Saya sempat bertanya dalam hati, maksudnya apa nih modal dengkul ya? Apa jadi ketua kelompok ya? Ketua jemaatnya memang gak pakai duit atau gimana nih? Karena penasaran, saya beli koran itu. Apa maksudnya modal dengkul? Ternyata dalam koran itu disebut bahwa Paus Paulus kalau ada masalah, dia duduk bertumpu pada dengkul, lalu berdoa. Oh, rupanya ini dipakai buat berdoa. Modalnya dengkul, dengkulnya itu ditaruh di lantai buat berdoa. Nah, kita jangan mau kalah dong. Mestinya kan jadi pengusaha itu harus andalkan modal yang satu ini, yaitu doa. Jelas doa memang bukan satu-satunya, tapi sebagai fondasi, sebagai sebuah permulaan, doa ini adalah segala buat kita semua. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kita cermati sebuah contoh sekarang. Misalnya ada tanah kosong peninggalan mertua, katakanlah seluas 3.000 meter. Berbekal tanah tersebut, saudara ingin menjadi pengusaha kontrakan. Nah, di sini titik pentingnya. Saudara harus sadar betul bahwa yang menyiapkan tanah ini adalah Allah. Maka modal saudara adalah doa. Kembalikan keinginan saudara kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya buat tanah kosong 3.000 meter ini. Rob, tolong bagaimana caranya supaya tanah kosong ini ada kontrakan-kontrakan. Rob, saya ingin punya usaha kontrakan. Itulah yang dimaksud dengan qarib. Allah ini dekat. Kenapa kita cari jauh yang jauh? Apa sih yang kita cari? Bank, koperasi, teman, sahabat, bos, saudara. Mereka itu semua jauh. Allah yang dekat. Coba simak lagi satu ayat berikut. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Begitu dekatnya Allah. Tapi karena kita tidak tahu Allah itu dekat, maka kita kemudian keluar rumah mencari manusia. Itu salah besar. Kalau saudara saat ini pengen jadi pengusaha, jadikan doa sebagai modal. Allah sudah menggaransi kita semua. Kalau kabulkan. Kalau kalian mau berdoa, aku akan kabulkan. Nah, persoalannya dari 10 orang yang ingin jadi pengusaha, ada 15 yang tidak berdoa. Maksudnya, artinya memang gak ada itu yang benar-benar serius dalam berdoa. Ini saya akan berikan the magic word, magic doa, supaya saudara jadi pengusaha. Ini doanya. Ya Allah, jadiin saya pengusaha. Udah, itu aja. Udah. Ya udah, itu aja. Tapi saudara baca doa sederhana itu di 7 waktu. Sehabis sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, serta ditambah duha dan tahajud. Begitu sholat duhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Amin. Karena nggak ikut kajian tentang sholawat, hamdalah, dan istighfar yang mengantar doa, maka doa saudara cuma begitu saja. Ya Allah, jadiin saya pengusaha. Amin. Tetapi saudara rajin, saudara tempuh perjalanan doa ini 3 hari tanpa putus, 7 hari tanpa putus, 40 hari tanpa putus, 100 hari tanpa putus. Insya Allah.